Tuhan kan. Iya. Kita mencari isi hati Tuhan. Ya, kemarin buat saya itu betul-betul kagum sama Tuhan. Kagumnya begini, doa saya terjawab menurut saya. Karena selama ini tiap kali kita berdoa, Tuhan singkapkan segala rahasia kan. Kita meminta supaya Tuhan menyingkapkan semua rahasia isi hatinya, kehendaknya, kesukaannya yang mana. Ya, kebenaran Allah itu biar benar-benar disingkapkan oleh Dia. Kan itu doa-doa kita. Kan sejak tahun 2000 yang saya tahunya itu, sejak dari tahun 2000 itu kan kita sudah berdoa, Tuhan singkapkan segala sesuatu yang terselubung. Kan begitu doa kita kan? Semua rahasia-rahasia yang masih terselubung itu kita minta Tuhan untuk menyingkapkannya, supaya tidak ada rahasia lagi. Jadi saya pikir Tuhan sudah menyingkapkan, membuka jalan buat kita, tinggal bagaimana kita menangkapnya. Jadi saya pikir ya seperti itu. Terus kadang saya pikir-pikir kan, ya benarlah kata Tuhan ya, bahwa tidak salah Dia memilih orang bodoh kan. Karena kalau orang bodoh tidak banyak alasan. Kalau dia bilang, ya ikut aja. Tapi bukan berarti dia goblok-goblok banget lah kan, begitu ya. Pasti dia punya, sekurang-kurangnya kan punya pikiran, pertimbangan, perasaan, dan dia meminta tuntunan dari Roh Tuhan untuk menimbangkan. Apakah ini benar-benar akan sampai kepada surga, selamat, kan begitu kan finishnya kan? Iya. Kan memang ya tujuan yang pertama itu. Nah di sini itu kalau di Wahyu itu yang sekarang kita pelajari ini, kita dituntun ini harus sampai menang juga seperti pemenang yang sudah melewati proses. Yesus menang, Rasul Paulus menang, ya kan? Rasul-rasul menang. Setelah rasul-rasul itu, ajaran setelah rasul-rasul itu dari Yohanes, setelah Yohanes itu sudah mulai campur. Setelah Yohanes yang di Pulau Patmos, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu kan pengajaran itu sudah mulai campur parah. Dan sebelum matinya itu, sebelum kitab Wahyu ditulis itu kan sudah parah iman itu sudah, pengajaran itu semakin kacau. Nah, dari zaman itu sampai sekarang itu kan 2000 tahun ya. Zaman Yohanes sampai ini. Nah, di situ kelas awal itu pun yang saya pelajari bahwa kalau dari masa Adam itu sampai ke Meleaki itu kan, kejadian sampai Meleaki itu prosesnya 6000 tahun. 4000 berapa 4000 ya? Ya 4000 tahun. Nah, dari Wahyu ke Matius ke Wahyu kan 2000. Ke Wahyu kemana itu 2000? 2000. Ya, sekitar begitu. Ya, 2000. Sampai sekarang kita kan 2000 sudah ya. Sudah 6000 tahun. Jadi memanglah bagus lah Kak. Kan masih lama, masih ada sekian. Itu pun bukan berarti saya bilang yang muluk-muluk berarti kita kuliah gratis, kita belajar gratis, tidak. Bukan kuliah juga. Yang pertama kan itu kita mengenal, pengertian dulu, pengertian yang benar. Kita bisa membedakan mana yang kan kayak perkataan Yesus kan tidak semuanya itu kan Yesus berkata lurus-lurus saja kan, disimbolkan. Ada perumpamaan. Iya, perumpamaan, kiasan. Jadi sampai yang terakhir baru Yesus jujur, sudah mau meninggal, sudah mau mati baru dia jujur. Murid-muridnya bilang, "Wah, sekarang kamu jujur." Bahasa kita begitu sudah. Iya. Berarti kayak ini kemarin dengar waktu Yesus mau putus napas itu jujur apa katanya? Itu tambahan sudah itu. Itu sama dengan cerita guru agama dulu kan. Cerita agama yang saya kadang ingat itu yang dulu kan. Tanya anak-anak ini. Anak-anak duduk yang manis-manis. Ini hari kita mau belajar yang manis-manis. Anak-anak yang manis duduk yang manis-manis. Hari ini kita mau belajar tentang yang manis-manis, kata anak sekolah minggu ya.
Sekalinya guru sekolah minggu tanya, anak-anak yang manis, Tuhan Yesus mati disalibkan di kayu, manis. Aduh. Pas di kayu salib, anak-anak bilang, kok tadi bilang di kayu mana? Aduh. Saya kadang ingat itu lucu. Dia bilang, Tuhan Yesus, ada yang tanya lagi, cerita lucu-lucu ini, ada yang tanya lagi, bilang begini. Anak ini kan cerita. Dia cerita sama dia kawan, Kak. Woi kawan, saya tadi nonton film Tuhan Yesus. Terus kawannya bilang, tanya, terus. Tuhan Yesus ini, terlalu baik dari semua orang. Kawannya bilang, terus. Dia sembuhkan orang sakit. Terus. Yang buta bisa melihat. Terus. Yang mati bisa bangkit. Yang satu yang terus. Dia kasih makan 5.000 orang. Bilang, terus. 5 roti dan 2 ikan ya. 5 roti dan 2 ikan jadi ikan yang banyak-banyak. Bilang terus. Tuhan Yesus dan murid-murid minum air es di padang gurun. Karena sudah tidak ada bahan lagi, didesak terus. Tuhan Yesus sama murid-murid minum air es di padang gurun. Bebas, karang bebas ya. Tapi coba Kak, kalau memang bercanda cuma akan hibur-hibur, tapi ya kalau bisa kan nanti saya daftarkan Kakak. Nanti kalau saya daftarkan Kakak, nanti dari tim senior kita yang hubungi Kakak ya. Tapi nanti kalau mau hubungi Kakak pun saya minta izin sama Kakak. Kalau mau kasih nomor Kakak juga nanti saya minta izin, enggak sembarang itu ya Kak ya. Iya. Artinya karena kadang itu memang coba-coba itu memang tidak salah sih, karena ada baiknya. Makanya kadang-kadang itu kan saya bilang itu nenek-nenek dong bilang coba-coba tembak bintang toh, siapa tahu yang jatuh bukan bintang, mutiara kah apa kah. Iya, kenapa saya bilang saya coba, karena saya tidak mau bicara muluk-muluk bahwa saya bisa. Iya. Betul Kak, sama itu. Makanya kan segala sesuatu kita mesti jalani dulu. Kita rasanya cocok, bagus, lanjut. Rasanya tidak cocok ya mundur. Karena kita rasa tidak cocok kan begitu aja sebenarnya. Iya. Dan saya doakan mudah-mudahan itu kan cocok. Karena ya saya juga kan belum terlalu jauh sih. Belum terlalu jauh, masih dalam perjalanan. Iya, ibarat KID menawarkan untuk makan buah. Nah, saya coba dulu buah ini seperti apa rasanya. Terima kasih Kak, terima kasih. Nah, itu pun karena mungkin saya baru makan kulitnya. Saya baru makan si bagian kulit itu, saya bilang bagus, tapi saya belum tahu isinya yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan isinya yang sebenarnya sama dengan kulitnya yang sementara saya rasa. Karena saya masih dalam mencicipi juga, belum sampai bilang full habis satu buah belum, tapi sebatas mencicipi saja. Iya. Nanti kalau memang mau kasih habis buahnya, kita dua habisin sama-sama. Nah itu dia yang saya mau itu. Kalau iya. Kan kita tidak tahu pohon pengetahuan yang baik atau yang jahat. Iya, betul. Iya. Terus ini kita KID ajak saya ini untuk makan buah. Pas mata terbuka, ya kita yang penting jangan sampai telanjang toh. Pas tahu sudah mau terbuka semua ya ini. Iya. Saya takutnya pas kita punya mata terbuka telanjang, bukan penuh kemuliaan lagi. Nah, yang kita butuh di sini kemuliaan. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan. Masalahnya kan kadang itu saya dengar kata teman-teman kita ini hidup orang Kristen, orang percaya ini bukan masalah mudah-mudahan. Tujuan yang pasti. Nah, tujuan yang pasti itu sudah dinyatakan di sana. Dan kalau manusia yang lain, pendahulu manusia yang lain itu bisa, kenapa kita tidak bisa, kan begitu kan? Iya. Kan kalau kita lihat dari segi kemanusiaan,
Yesus murni manusia, tidak usah bicara tentang keilahiannya dulu. Dari segi kemanusiaannya, murni dia dilahirkan oleh manusia, hidup seperti manusia, merasa sakit seperti manusia, lapar kayak kita. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa begitu? Iya. Kalau cara pandang sebagai manusia. Nah, Iya, betul. di lain segi pun dia bilang bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang lain. Nah, di sini pun kita diajarkan tentang roh-roh yang lain, roh-roh itu ya, yaitu ada roh jahat, ada roh Tuhan. Jadi roh jahat dan roh Tuhan. Nah, yang kita bahas juga di sana dia mengajarkan bahwa waktunya akan tiba kan dia akan datang bersama dengan roh-roh para martir itu untuk menjemput kita. Jadi terus di lain baku aja mereka. Baku aja kayak supaya membalas sakit hati mereka ya. Makanya kan saya ajak kakak toh. Biar waktu roh Allah datang, hinggap di kamu, hinggap juga di saya. Biar roh jahat hinggap di kakak-kakak yang lain. Biar roh jahat hinggap di